Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project saya, yaitu Performance Analysis PT Kimia Farma Big Data Analytics. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Saya Salma-Dewi Nur Farida, lulusan dari Universitas Siliwangi dengan ketertarikan di bidang data science dan big data analytics. Saya memiliki pengalaman dalam pengolahan dan analisis data menggunakan Google BigQuery, SQL, serta dashboard analytics. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman dengan mengikuti program studi independen bersertifikat di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, di mana saya memperdalam pemahaman tentang analisis data dan penerapannya dalam dunia industri. Dalam proyek ini, pemahaman tentang analisis data dan penerapannya dapat membantu Kimia Farma dalam mengoptimalkan pengelolaan datanya. Selanjutnya di sini ada kursus dan sertifikasi, di mana kursus yang saya ikuti yang pertama itu ada Data Analyst in AI di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas di bulan Agustus sampai Desember 2023. Kemudian saya mendapatkan sertifikasi TOEFL yang dengan mendapatkan skor 557 di bulan Mei 2024. Kemudian saya mengikuti kursus Intro to Data Analysis Review di bulan Februari 2025. Kemudian saya mengikuti kursus Data Science Fundamental di MySkill bulan Februari 2025, Data Visualization with Excel di MySkill di bulan Februari 2025, kemudian Data Science Introduction di MySkill di bulan Maret 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kimia Farma secara singkat, di mana PT Kimia Farma ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai perusahaan industri farmasi pertama dengan nama NV Chemicalin Handel Radcam & Co. pada tahun 1817. Selanjutnya pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tahun 1971, Badan Hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Pada tahun 2001, PT Kimia Farma atau Persero mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma Persero Tbk. Tahun 2014, Kimia Farma menjadi healthcare company. Kemudian 2017, Kimia Farma menanamkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Kimia Farma mengakuisisi PT Papros Tbk pada tahun 2019 dan di tahun 2020 terbentuknya holding BUMN Farmasi di mana Kimia Farma menjadi anggotanya. Selanjutnya ada project portfolio, di mana project portfolio ini ada finalitas sebagai Big Data Analytics intern di Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Nah, tes yang harus dilakukan dalam project ini yaitu yang pertama itu memasukkan dataset ke BigQuery, kemudian membuat tabel analisis, yang ketiga yaitu membuat dashboard performance analytics dari 2020 sampai 2023. Selanjutnya itu mengimport dataset ke BigQuery, yang dimana ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu membuka Google BigQuery-nya, kemudian memilih target project dan datasetnya, kemudian membuat tabel, kemudian memilih dan upload dataset berupa file CSV atau Excel, kemudian mengset kolom skemanya. Yang keenam itu membuat tabel dari hasil import dataset yang dimasukkan ke BigQuery. Selanjutnya setelah mengimport dataset, membuat tabel analisis menggunakan CTE, yaitu Common Table Expression, agar query-nya lebih terstruktur. Yang pertama, langkah-langkahnya itu membuat CTE dengan nama transaction data, terus mengekstrak data utama, yaitu seperti data ID transaksi, tanggal, terus ID cabang, kemudian nama customer, nama pelanggan gitu, ID produk, dan rating. Kemudian penggabungan dengan tabel lain. Nah,
terdapat KF produk, di mana ini terdapat ada nama produk dan harga sebelum diskon. Terus KF kantor cabang, yaitu ada nama cabang, kota, provinsi, dan rating cabang. Kemudian menghitung net sales. Selanjutnya itu menghitung gross profit percentage, kemudian menghitung net profit. Setelah itu persiapan tabel analisis akhir untuk dashboard, visualisasi dashboardnya. Nah, setelah dianalisis, kemudian di-cleaningkan datanya untuk mengecek apakah ada kesalahan datanya ataupun penduplikatan data, maka dilakukanlah remove dan pengecekan tipe datanya. Setelah di-review dan di pembersihan data, maka langsung divisualisasikan. Sebelumnya, untuk lebih jelasnya terdapat sintaknya. Nah, yang pertama itu ada CTE transaksi, yang kedua ada CTE produk, yang ketiga ada CTE branch office, kantor cabang. Yang keempat ada CTE analysis, core analysis section. Kemudian ada penghitungan gross profit percentage, penghitungan net sales, penghitungan net profit, terus rating transaksi, penggabungan proses, dan hasil akhirnya. Di sini ada dashboard performance analytics. Dashboard ini untuk menganalisis performa penjualan dari profit di Kimia Farma berdasarkan data transaksi produk dan cabang produk dan sebaran rating dari customer. Nah, di bagian atas ini terdapat key metric. Yang pertama itu ada net sales, yang kedua ada net profit, yang ketiga ada ID transaksi, yang keempat ada name customer atau nama pelanggan. Yang pertama itu ada top 10 transaksi cabang per provinsi. Nah, pada grafik ini, batang ini menunjukkan jumlah transaksi dari 10 cabang dengan transaksi tertinggi berdasarkan provinsi. Nah, Kimia Farma Apotek memiliki jumlah transaksi tertinggi, diikuti oleh Kimia Farma Klinik Apotek Laboratorium, dan Kimia Farma Klinik dan Apotek. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga cabang ini, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat, mendominasi aktivitas penjualan. Karena saya melakukan filter data terhadap provinsi, yaitu mengambil provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Selanjutnya di sini ada top 10 net sales cabang per provinsi, di mana pada grafik ini menampilkan total pendapatan bersih setelah diskon dari 10 cabang teratas. Nah, kontributor terbesar adalah Kimia Farma Apotek dengan sekitar 6,85 miliar. Disusul oleh Kimia Farma Klinik dan Apotek. Nah, dan Kimia Farma Klinik Apotek Laboratorium. Cabang-cabang ini sebagian besar berada di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang menegaskan dominasi mereka dalam penjualan gitu. Selanjutnya ada top 5 cabang dengan rating tertinggi tapi rating transaksinya terendah. Tabel ini menunjukkan cabang dengan rating pelanggan tinggi tetapi jumlah transaksinya relatif lebih rendah. Misalnya Kimia Farma Apotek. Nah, memiliki rating sebesar 58.838,6. Tetapi jumlah transaksinya masih lebih sedikit dibandingkan cabang berpotensi tinggi yang perlu dorongan pemasaran agar transaksi meningkat. Selanjutnya ada trend revenue per tahun. Nah, pada grafik garis ini menampilkan tren pendapatan bersih
dari 2020 sampai 2023. Pendapatan ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 5,13 miliar. Tetapi mengalami sedikit penurunan pada 2023. Tren ini memberikan gambaran tentang kinerja bisnis dari tahun ke tahun dan potensi perubahan besar. Nah, selanjutnya itu ada top 5 kontribusi revenue per kota. Nah, di diagram pie ini menunjukkan 5 kota dengan kontribusi pendapatan terbesar. Kota-kota di Jawa Barat seperti Subang, Garut, Purwakarta, Ciamis. Nah, ini memiliki kontribusi besar, sementara DKI Jakarta masuk dalam kategori lainnya karena cakupan transaksinya luas gitu. Hal ini menunjukkan bahwa kota-kota di Jawa Barat ini menjadi pemain utama dalam pendapatan bisnis. Selanjutnya ini ada Indonesian Geomap untuk total profit masing-masing provinsi. Peta ini menampilkan distribusi pendapatan bersih atau net sales berdasarkan provinsi di seluruh Indonesia. Warna yang lebih gelap, nah, itu menunjukkan keuntungan lebih tinggi dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai wilayah paling menguntungkan. Analisis ini menegaskan bahwa kedua provinsi tersebut menjadi motor utama kinerja bisnis nasional. Nah, untuk kesimpulannya dan rekomendasinya bahwa analisis ini mencakup semua provinsi di Indonesia dari 2020 sampai 2023 dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai kontributor utama. Nah, kedua provinsi ini mendominasi transaksi penjualan bersih dan cabang dengan rating tertinggi seperti Kimia Farma, Apotek. Nah, kota-kota di Jawa Barat itu seperti Subang, Garut, Purwakarta, Ciamis gitu, yang juga memberikan dampak besar terhadap pendapatan gitu. Sementara DKI Jakarta memimpin dalam transaksi skala besar. Nah, secara keseluruhan kedua provinsi ini merupakan pusat bisnis utama yang mendorong kinerja Kimia Farma. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan dalam Pinaltas pada proyek kali ini. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.